Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Apakah yang menjadi mukjizat terbesar dalam kehidupan kita? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan yang dilengkapi dengan pertanyaan untuk menajamkan renungan kita saat ini. Topik kita yaitu mukjizat terbesar. Apakah mukjizat terbesar dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan hari ini, yaitu tentang kisah kehidupan Daniel. Kalau kita baca, perhatikan, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk banyak orang percaya kepada Allah melalui mukjizat yang dilakukannya dalam kehidupan Daniel. Apa saja mukjizat yang bisa kita lihat? Yang pertama, luar biasa. Tuhan menjadikan Daniel orang yang bijaksana di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar yang adalah tidak mengenal Allah. Yang kedua, bisa kita lihat bahwa Daniel itu adalah orang yang senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menang menghadapi pergumulan. Khususnya pada saat itu adalah dia keluar dengan selamat dari gua singa. Ya, luar biasa. Selanjutnya teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bisa keluar dengan selamat dari tungku api yang membara yang besar tanpa kebakaran ataupun hangus di bagian tubuhnya. Luar biasa. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan dia hikmat, kekuatan, supaya dia bisa menginformasikan, memberitahukan, mengungkapkan mimpi Raja Nebukadnezar yang tak pernah diceritakan oleh Nebukadnezar itu sendiri. Dan bagian yang terakhir adalah bahwa Daniel menjadi berkat di sana. Ini sungguh luar biasa. Inilah mukjizat yang ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan Daniel, sehingga luar biasanya kehidupan Daniel ini masuk ke dalam cerita firman Tuhan Alkitab kita. Selanjutnya kita juga bisa melihat bagian-bagian lain dalam Alkitab yang mana Tuhan berkarya melalui mukjizat-mukjizat yang diungkapkan melalui para hamba-hambanya. Yaitu kita bisa melihat Yesus dengan mukjizatnya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, ya, orang yang lapar 5.000 orang diberikan makan bahkan berlebih. Demikian juga dengan murid-muridnya. Demikian juga dengan Paulus. Demikian juga banyak lagi yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan mukjizat, sehingga dengan mukjizat itu tujuannya adalah supaya banyak orang yang percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sering melihat mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita? Atau minimal semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita maknai sebagai mukjizat dalam kehidupan kita? Tujuannya apa? Supaya kita mempercayai Allah, ya, beriman kepadanya. Dari semua mukjizat yang sudah kita alami, apa mukjizat yang terbesar sehingga bisa mengatasi semua mukjizat yang diinginkan oleh orang di dunia ini? Yaitu luar biasanya Allah
memberikan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita, supaya kita dihapuskan dosanya. Ini luar biasa. Masalah pergumulan setiap manusia di muka bumi ini adalah dosa. Ya, apapun yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu dikaitkan dengan dosa. Karena ingat, dosa akar daripada semua malapetaka. Dosa akar daripada semua penghukuman. Maka itu paling tinggi dari semua itu, firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Sehingga luar biasa dampak dosa ini. Inilah yang ditakuti oleh manusia dari zaman ke zaman, sehingga itu dituntaskan, itu diselesaikan oleh juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Maka mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita apa? Yaitu diberikannya Yesus untuk kita. Luar biasa. Bukan lagi bentuk dari mujizat, tapi sang pemberi mujizat itulah menjadi milik kita. Ini sangat merupakan satu syukur yang sangat besar kepada Allah, karena juru selamat ada dalam kehidupan kita. Sehingga apapun masalah kita, persoalan kehidupan kita, kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kita, andalkanlah Yesus yang adalah juru selamat kita itu. Yakin kita akan dibelanya, kita akan ditolongnya sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.